mindset ke yang negatif, itu tidak baik. Nah, salah satu contohnya adalah hari ini di dalam kegiatan untuk memaparkan budaya positif ini, Ibu akan mengajak kamu untuk membuat satu keyakinan keras. Sekarang Ibu tanya dulu sama Tiffany. Kalau menurut Tiffany, yang positif itu bagaimana, Tiffany? Oke, itu perbuatan yang positif. Jovelyn, apalagi kira-kira menurut Jovelyn yang merupakan budaya positif? Budaya positif itu kayak sesuatu hal yang tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar. Oke, terima kasih. Kalau Edika, menurut Edika budaya positif itu yang bagaimana, Edika? Saling membantu teman. Iya, banyak ya. Berarti yang kita sudah pahami tentang budaya positif. Yang jelas yang positif. Berikutnya di sini ada keyakinan keras. Nah, di sini Ibu mencontohkan saja. Di sini adalah keyakinan keras. Keyakinan keras bisa kita buat. Di dalam keyakinan keras yang akan kita buat ini adalah merupakan peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ketika kamu tidak mentaatinya, maka akan ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi menurut kalian? Ya, apa Denis? Sebuah hukuman atau akibat dari tidak melaksanakan peraturan. Oke, mantap Denis. Berikan aplaus dulu. Jadi konsekuensi adalah sebuah hukuman atau akibat ya dari apa yang tidak dilaksanakan. Nah di sini ingat ya, Ibu mencontohkan saja. Nanti kamu buat kolaboratifnya dapat, toleransi, ya kan, disiplin, tepat waktu, kebersihan. Karena ketika kita melaksanakan keyakinan yang seperti ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, Ibu kasih waktu untuk kamu. Tadi kamu sudah punya kertas sticky note semuanya? Sudah ya. Nah, Ibu akan berikan waktu 5 menit saja untuk kamu bisa diskusi dengan teman sebangkumu dalam menuliskan keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan kelas bisa kamu buat. Kalau peraturan sekolah kita sudah punya. Kamu yang Ibu mau di sini adalah keyakinan keras. Tuliskan di kertas sticky note itu dengan kata-kata yang positif. Oke, Ibu kasih 5 menit, silakan dituliskan. Dari banyaknya kesepakatan kelas yang sudah kami buat, ada beberapa, yaitu yang pertama, dilarang berkata dan bertutur kata dengan cara yang immoral. Lalu, tidak mewarnai rambut. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Keempat, dilarang telat masuk kelas setelah istirahat. Dan yang terakhir ada tidak ngobrol sama teman ketika guru menjelaskan. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kami buat yang mengacu pada peraturan sekolah. Sekian, terima kasih. Arigato. Mau lihat teh? Shishie. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, menyempatkan waktunya untuk bisa kita share di sini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di SMA Dr. Wahid Sudiroso Medan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Pimpinan Manajemen Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Kepala Sekolah, dan yang tak lupa saya selalu banggakan adalah Bapak Ibu rekan-rekan saya semua. Nah di sini sebagai informasi saya akan melaksanakan diseminasi sebagai aksi nyata mengumpul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan melakukan sharing kepada Bapak Ibu untuk penerapan budaya positif yang ada di SMA Dr. Wahid Sudiroso. Di sini saya sebagai tugas akhir di umur 1.4 sebagai CDP angkatan ke-9. Nah di sini
Sebelumnya ya Bapak Ibu, saya melakukan ini memiliki tujuan menciptakan kulit merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan kemandirian dan keberanian siswa dalam berpendapat, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, menuntun siswa dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas oleh guru dan siswa. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Berikutnya, siswa mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Saya tidak percaya bahwa kita di sekolah ini pasti menghadapi siswa-siswi yang bermasalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Di sini ada 3 gambar yang sama objeknya, yaitu gajah. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu untuk apa penilaian Bapak Ibu terhadap ada 3 gambar gajah ini. Ibu, saya mintakan kepada Ibu Ana, ada yang menurut Bu Ana bagaimana Bu penilaian dari 3 gambar ini? Ibu Ana mau pilih yang mana Bu? Milik. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Sri Rahayu Ningsi. Di sini saya begitu lihat ya, saya lihat sepertinya kondisi gajah ini sama-sama gajah, tapi kondisinya itu berbeda gitu ya. Saya mungkin akan lebih memilih gajah yang di bawah sih, karena sepertinya lebih bebas, lebih hepan, lebih segar, dan nggak ada beban gitu. Dia lebih santai, lebih enjoy sih jalan hidupnya gitu, karena seperti memang benar-benar dia dengan alam gitu ya, tanpa ada tekanan, tanpa ada sepertinya dari segi segar fisiknya juga itu mempengaruhi dibandingkan 2 gajah yang di atas sih. Oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada? Pak Ahmad? Ada Pak Ahmad? Ada dua. Ya, silakan Pak. Ini pendapat ya Bu ya. Tapi untuk saya nanggapi ini mungkin di gambar yang sama, tapi yang ketiga ini kita tutupi dengan daun. Berarti sebenarnya terlihat, tapi karena lebih daun, dia tidak nampak. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain, Bu Linda, ada mungkin Bu Linda yang mau disampaikan? Kalau saya membantah dari pikiran Pak Ahmad ya. Menurut saya itu gajahnya mungkin awalnya gajahnya juga seperti itu. Kemudian dia bermain akrobat, disuruh tuannya atau apa-apa dikasih ini lantai apa di kerja gitu. Jadi dia kurus, kakinya hitam-hitam kayak kena kusta gitu ya kan. Iya. Oke. Sudah Bu Linda. Oke, terima kasih ya Bu Linda. Berikan aplaus dulu untuk ya, sebelumnya ya. Tepuk bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pendapat Bapak Ibu tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita di sini berasumsi bahwasanya pasti ada perbedaan. Semuanya sama. Tapi yang di sini yang mungkin mau saya ingatkan adalah setiap gajah dia tinggal di mana, pasti mereka itu memiliki keyakinan bahwasanya pada tempat yang sama ataupun berbeda tempat mereka, yang jelas tujuan mereka adalah sama, yaitu mendapatkan makanan. Bagaimana cara mendapatkan makanan? Bagaimana mereka bertahan hidup? Seperti itulah keyakinan yang akan dibangun. Nah, sama halnya seperti keyakinan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Keyakinan itu bisa kita dapati. Misalnya kalau di sekolah kita, karena di sekolah kita ini merupakan sekolah pembangunan, maka di sini yang merupakan keyakinan bisa menjadi sebuah aturan. Itu dari kolaboratifnya, toleransinya, disiplin dan kebersihan. Tapi sebelum kita ke keyakinan ini, kira-kira dari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu hubungannya dengan keyakinan keras? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Ibu Rita mungkin? Ada Ibu Rita? Terima kasih atas kesempatan menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya, dan dari kebiasaan itu akan menghasilkan pola pikir yang akhirnya
Nah, itu tadi yang menurut Bu Rita. Satu lagi ya. Mungkin Pak Hari, bisa Pak Hari? Menurut Pak Hari, apa sih budaya positif itu hubungannya dengan keyakinan? Ya, terima kasih Bu. Jadi budaya positif itu ya seperti yang dibilang Bu tadi, yaitu kebiasaan yang dilakukan yang namanya positif. Keyakinan ini dimasuk-masuk itu. Keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas yang bisa kita acuannya biasanya dari peraturan ya. Ibarat kalau kita di sini Pak, ini seperti kalau kita di awal itu perjanjian, iya benar, kontrak belajar yang selalu kita berikan kepada peserta didik di awal sebagai asesmen diagnostik. Iya ya Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ini dari Ibu Kiki, ada Bu Kiki. Kalau menurut saya keyakinannya ini artinya seperti di sekolah kita kan dari berbagai agama, suku dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dari rumah itu berbeda-beda, kebiasaan dari rumah itu berbeda-beda. Tapi dengan di sini guru di kelas itu mencoba untuk menerapkan satu katakanlah misalnya pola kedisiplinan. Misalnya disiplin itu dalam hal kedatangan. Pagi itu ketika saya sudah sampai di kelas itu tidak ada lagi yang bisa keluar masuk misalnya ya. Atau bisa pokoknya ada perjanjian di dalam kelas itu yang kita sepakati bersama peserta didik yang memang itu harus kita sepakati. Dalam hal kedisiplinan bisa mungkin dalam hal-hal lain juga bisa, dalam hal kebersihan misalnya dengan membuat piket misalnya, dan piket itu harus menjadi harus dijalankan oleh setiap peserta didik. Dan juga demikian dengan adanya toleransi ya, toleransi tentu saja kita harus bertoleransi karena kita juga harus melihat budaya suku apalagi agama ya, tidak boleh saling ngejek budaya masing-masing, tidak boleh menertawai atau apalah itu yang bisa mengakibatkan hubungan sosial di antara siswa dan peserta didik itu jadi terganggu. Akhirnya bisa menjadi suatu hal yang bisa saling bersinergi dan kolaboratif di antara kelas itu sehingga tercipta kedamaian dan kedisiplinan yang baik. Oke, terima kasih Bu Kiki. Luar biasa ya. Nah, jadi pastinya saya tidak percaya Bapak Ibu ini luar biasa semuanya. Karena Bapak Ibu saya yakin pasti sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang mungkin cuma namanya saja yang berbeda dari apa yang sudah kita laksanakan
manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, disiplin positif, keyakinan jelas dan segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Saya ingin percaya bahwasanya pasti kita di kelas ya Bapak Ibu, kita punya posisi kontrol yang berbeda. Melihat keadaan hati kita, pasti kebutuhan dasar kita. Ya. Ada yang kita kenal dengan tipe kontrol penghukum. Kita sering pasti melakukan ini, apalagi sebelum kurikulum merdeka. Atau kita melihat dari kelas-kelas yang anak kita luar biasa, yang memiliki peminatan di lapangan. Pasti banyak kita merasakan hal yang seperti ini. Pastinya ya Bapak Ibu ya, ini ada penghukum. Yang kedua ini ada membuat merasa bersalah. Ketika kita kelelahan, pasti ini sering kita lakukan. Apalagi kalau kita udah putus asa sekali, pasti ini yang kita lakukan. Membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu ada nggak kasihan sama ibu, nggak kasihan sama bapak, pasti ada kakak-kakak kita yang seperti itu. Nah kemudian ada juga kita sebagai teman ya Bapak Ibu, sebagai teman posisi ini tidak akan menyakiti, karena di sini kita itu bisa mengajak dia itu seperti teman kita. Nah berikutnya ada lagi yang memantau. Kita mengumpulkan semua tentang dia, tentang peserta didik kita, yang membuat dia itu selalu berbuat kesalahan. Tapi kalau sudah beberapa kali berbuat kesalahan, mungkin tidak bisa kita atasi lagi, kita akan buka semuanya. Tetapi kita pasti memantau terlebih dahulu, seperti mungkin kasus yang terjadi barusan. Nah, tapi yang paling luar biasa inilah dia Bapak Ibu, tim manager. Kita dianjurkan untuk menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol seperti tim manager. Jadi di sini posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Karena sering bertanya Bapak Ibu, kamu sudah melakukan kesalahan, apa kamu berbuat salah dengan apa, bagaimana? Jadi mau diapain lah seperti itu. Jadi kita ada memposisikan diri kita itu layaknya seperti manajer. Manajer di perusahaan, dia kan memimpin perusahaan. Walaupun memang ada direkturnya, tetapi dia sudah mampu memposisikannya. Seperti inilah dia. Nah kira-kira dari tipe-tipe posisi kontrol itu pasti Bapak Ibu sudah mengetahui posisi di mana kita yang sering, pada posisi apa dia yang sering. Oke? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Jadi saya